Selamat datang di penjelasan kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa pusing tujuh keliling ngadepin skripsi, tesis, atau proposal hibah? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah kerangka berpikir yang benar-benar luar biasa dari seorang akademisi, Herfandi PhD. Beliau ini punya panduan yang super tajam buat ngebenerin mindset para peneliti di Indonesia yang jujur aja nih, sering banget salah kaprah. Jadi, kalau Anda lagi tersesat di tengah lautan teori dan tumpukan data, tenang, Anda ada di tempat yang pas. Kita bakal tata ulang pemahaman kita soal apa sih sebenarnya makna dari sebuah penelitian sejati. Oke, mari kita mulai. Ini peta jalan kita hari ini buat membereskan kebingungan soal riset. 1. Mitos besar penelitian. 2. 4 pilar kontribusi. 3. Tujuan versus manfaat sosial. 4. Jebakan pengembangan software. Dan 5. Jalur penelitian yang benar. Coba dengarkan baik-baik kutipan dari Herfandi PhD ini. Beliau bilang, banyak peneliti memulai dari judul, bukan dari masalah. Hayo, ngaku, siapa yang pas awal mau riset nanyanya begini. Judul yang bagus apa ya? Ini tuh sebenarnya absurd banget secara ilmiah. Mulai riset dari mencari judul yang kedengarannya keren, itu ibaratnya mau bangun rumah, tapi yang dipikirin pertama atapnya dulu, tanpa peduli pondasinya ada atau enggak. Masuk ke bagian pertama, mitos besar penelitian. Anggap saja pembahasan ini sebagai teguran keras tapi penuh kasih sayang dari seorang mentor ya. Kita harus hancurkan dulu ilusi-ilusi lama sebelum bisa membangun pola pikir yang benar. Cara yang salah, dan ini yang paling sering kejadian, adalah menentukan judul duluan, baru deh teori, metode, sama datanya dipaksa-paksakan biar cocok dengan judul itu. Ini namanya jalan mundur. Pendekatan ilmiah yang benar itu harusnya mengalir dari masalah. Anda pahami dulu masalahnya, baca-baca literatur buat menemukan research gap atau celah yang belum terjawab. Nah, barulah Anda mengusulkan sebuah metode buat mengisi celah itu. Terus, mari kita bongkar miskonsepsi yang mungkin dari dulu kita percaya. Ada anggapan konyol kalau tesis setebal 500 halaman itu otomatis lebih ilmiah. Wah, padahal kualitas riset itu nggak diukur dari seberapa berat kertasnya waktu ditimbang, tapi dari ketajaman masalah dan ketepatan metode. Lalu banyak juga yang mengira mengumpulkan data di lapangan saja sudah cukup disebut penelitian. Padahal, tanpa pertanyaan penelitian yang jelas, data itu cuma tumpukan angka mati. Dan yang paling parah, menganggap riset itu cuma sekedar syarat administrasi birokrasi biar bisa diwisuda. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, 4 pilar kontribusi. Kalau mitos-mitos tadi sudah kita buang jauh-jauh, lalu apa dong inti dari penelitian? Berdasarkan kerangka Dr. Herfandi, sebenarnya cuma ada 4 bentuk kontribusi yang bisa kita kasih ke dunia pengetahuan. Gak usah muluk-muluk mau mengubah dunia dalam semalam, Anda cuma perlu memilih satu dari 4 jalur ini secara jelas. Teori, metode, fakta, atau aplikasi. Yuk kita bedah satu-satu biar makin kebayang. Pertama, kontribusi teori. Siapa nih yang suka memindahkan belasan teori ke bab 2 cuma buat pajangan? Teori itu bukan sekedar hiasan untuk memenuhi halaman loh. Kontribusi teori itu benar-benar terjadi kalau penelitian Anda pakai teori itu sebagai alat untuk berpikir, diuji, dan ujung-ujungnya mungkin menemukan fakta baru misal. Ternyata, teori perilaku dari negara maju ini harus direvisi nih kalau diterapkan pada konsumen di Indonesia. Nah, itu baru yang namanya kontribusi. Poin krusial yang kedua, kontribusi metode. Ingat, jangan pernah memilih metode cuma karena itu gampang, populer, atau tutorialnya banyak di internet. Metode itu dipilih karena memang secara ilmiah paling tepat untuk memecahkan research gap Anda. Kalau Anda berhasil memperbaiki algoritma decision tree misalnya, sampai hasil klasifikasinya jauh lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya, nah selamat, Anda baru saja memberikan kontribusi metode yang sangat kuat. Lanjut ke pilar ketiga, kontribusi fakta. Perlu diingat nih, nggak semua data yang Anda dapatkan dari kuesioner otomatis jadi fakta ilmiah. Data lapangan itu memang penting banget, tapi kalau cara ngambilnya salah, instrumennya nggak valid, terus analisisnya cuma sekedarnya, ya data itu lemah. Kontribusi fakta yang sah itu harus benar-benar teruji, dan dia bisa membantah atau justru memperjelas pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dan pilar yang terakhir adalah aplikasi. Tapi tunggu dulu. Jangan salah kaprah, aplikasi dalam konteks riset ilmiah itu bukan berarti Anda bikin produk komersial untuk dijual. Mengembangkan aplikasi di sini maksudnya, Anda menguji bagaimana kalau sebuah teori atau metode itu diterapkan di lingkungan nyata. Fokus utamanya tetap pada mengevaluasi konsep ilmiahnya, bukan sekedar mengetes aplikasinya bisa diklik atau enggak gitu. Lanjut ke bagian ketiga, tujuan versus manfaat sosial. Ini nih yang paling sering bikin peneliti bingung. Mari kita lihat pemisahan tegas dari Dr. Herfandi. Di satu sisi kita punya kontribusi pengetahuan, ini adalah tujuan penelitian Anda.
Harus sesuatu yang terukur, bisa dianalisis, dan dievaluasi secara ilmiah. Terus di sisi sebelahnya, ada kontribusi masyarakat. Nah, ini baru yang namanya manfaat penelitian. Ini lebih ke dampak praktis atau sosial ekonomi. Kedua hal ini beda banget, tapi sayangnya masih sering dicampur adukan dalam penulisan akademis. Bagian ini tuh aslinya agak lucu. Coba perhatikan, sering banget kan kita baca pendahuluan proposal yang kalimatnya heroik abis. Tujuannya mencerdaskan bangsa atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wah, kedengarannya gagah banget ya. Tapi pertanyaannya apakah memang itu yang mau diuji di risetnya? Ya jelas enggak. Realita jujurnya adalah riset itu paling cuma lagi menguji akurasi metode klasifikasi pada database tertentu. Kita harus belajar jujur secara ilmiah ya. Tujuan itu harus fokus ke hal yang benar-benar bisa diukur. Manfaat sosial biarkan saja menjadi harapan dan dampak praktis. Masuk ke bagian keempat, jebakan pengembangan software. Buat teman-teman yang ada di bidang teknologi dan ilmu komputer, tolong dengarkan baik-baik peringatan dari Dr. Herfandi ini. Aplikasi bukanlah tujuan utama. Di dunia riset akademik, bikin perangkat lunak atau software itu cuma sebatas alat peraga. Dia itu cuma kendaraan, bukan garis akhir dari penelitian Anda. Coba perhatikan alur penelitian yang benar ini. Lihat posisi implementasi software ada di mana. Posisinya cuma ada di tengah-tengah. Software itu cuma fasilitas, semacam testbed untuk menguji metode yang sudah Anda usulkan. Kalau Anda tiba-tiba bikin software tanpa ada gap masalah sebelumnya, nggak ada eksperimen perbandingan dengan metode lama, dan nggak ada evaluasi performa setelahnya, ya maaf, itu namanya bukan kontribusi saintifik. Perbedaan fatalnya ada di sini. Memenuhi laporan Anda dengan puluhan kali screenshot halaman login, desain UI yang cantik, atau diagram UML yang ruwet, itu semua nggak bakal secara ajaib menyulap tugas Anda jadi karya ilmiah. Itu murni proyek bikin software biasa. Riset ilmiah yang sesungguhnya itu fokusnya ke seberapa tangguh algoritma Anda, apa metrik evaluasinya seperti precision, recall, atau F1 score, serta bagaimana metode yang Anda usulkan secara objektif lebih baik dibandingkan metode-metode state of the art yang udah ada sebelumnya. Kita sampai di bagian kelima, jalur penelitian yang benar. Oke, kita sudah membongkar mitosnya, sudah paham 4 pilar kontribusi, dan sudah tahu cara menghindari jebakan software. Sekarang mari kita rangkum semuanya. Kalau Anda masih pakai mindset administratif yang isinya cuma sekedar formalitas cari judul biar cepat lulus, ya hasil akhirnya cuma tumpukan kertas tanpa jiwa. Tapi dengan mindset ilmiah, Anda benar-benar berubah menjadi kreator pengetahuan sejati. Anda mulai dari memahami konteks, mencari literatur untuk menemukan gap yang kosong, lalu mengusulkan metode secara terukur, mengevaluasi hasilnya, dan akhirnya pulang dengan membawa sebuah kontribusi solid yang bisa dibanggakan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Coba buka lagi draft skripsi, tesis, atau proposal riset Anda saat ini. Jujur saja pada diri sendiri. Apakah itu cuma sekedar proyek bikin produk dan rutinitas birokrasi buat syarat lulus? Atau apakah Anda benar-benar sudah ada di jalur ilmiah yang tepat untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia pengetahuan? Coba fokus pada kontribusinya, dan saya jamin cara Anda melihat penelitian tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini, dan selamat meneliti!